الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد والذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الذي دعا الناس وأرشدهم إلى توحيد رب العباد. اللهم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Puji beserta syukur senantiasa selalu kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang esa pada zatnya, yang esa pada setiap sifat-sifatnya, yang esa pada setiap af'alnya. Tidak ada satupun makhluk yang serupa dengannya dalam bentuk apapun. Selawat beriringkan salam juga kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga dan sahabat-sahabatnya sekalian. Hadirin jamaah sekalian serta para pendengar dimanapun berada yang dimuliakan Allah, kembali kita dalam ulasan singkat tentang ilmu tauhid, masih dalam rangkaian pembahasan hikmah Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Al-Hikam. Pada subuh ini kita akan melihat hikmah yang ke-109. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Allahumma amin. La yastahqirul wirda illa jahulun. Al-waridu yujadu fid daril akhirah wal wirdu yantawi bintiwa'i hadhihi dar. Wa ula ma yu'tana bihi wa aula ma yu'tana bihi ma la yakhlufu wujuduhu. Al-wirdu huwa talibuhu minka wal waridu anta tatlubuhu minhu. Wa aynama huwa talibuhu minka mimma huwa matlabuka minhu. La yastahqiral wirda illa jahulun. Tidaklah meremehkan wirid illa jahulun, kecuali orang yang jahil. Al-waridu yujadu fid daril akhirah. Sedangkan warid didapatkan di negeri akhirat. Wal wirdu yantawi bintiwa'i hadhihi dar. Sedangkan wirid akan habis dengan habis dan lenyapnya dunia ini. Wa aula ma yu'tana bihi ma la yakhlufu wujuduhu. Dan yang paling utama yang hendaknya diperhatikan adalah sesuatu yang tidak tergantikan wujudnya. Al-wirdu huwa talibuhu minka. Wirid itu adalah permintaan Allah darimu. Wal waridu anta tatlubuhu minhu. Sedangkan warid itu adalah yang engkau minta dari Allah. Wa aynama huwa talibuhu minka mimma huwa matlabuka minhu. Maka di manalah letak sesuatu yang engkau minta, maka di manalah letak sesuatu yang Allah minta darimu dibandingkan sesuatu yang engkau minta darinya Allah. Jadi hikmah ini berbicara tentang wirid dan warid. Ada wirid, ada warid.
Perhatikan perbedaan penyebutan kata-katanya. Wirid dan warid. Ada wirid, ada warid. Apa itu wirid? Mungkin kalau di kampung-kampung sering mendengar istilah wirid itu sebagai sebuah kegiatan semacam zikir, ya. Zikir bersama atau zikir sendiri-sendiri atau zikir khusus, disebut wirid. Bahkan ada orang-orang yang punya wirid-wirid khusus yang dia jaga. Tetapi sebenarnya makna wirid jauh lebih luas daripada sekedar sebuah rutinitas zikir. Wirid adalah rutinitas ibadah yang dilakukan atau suatu ibadah yang sudah dirutinkan, yang dilakukan oleh seorang hamba kepada Allah. Itu wirid. Jadi suatu ibadah atau rangkaian ibadah yang dirutinkan oleh seorang hamba, yang mana tentunya dia melakukan ibadah itu dia persembahkan kepada Allah. Wirid ini dia bisa atau termasuk di dalamnya ibadah-ibadah wajib, sebagaimana juga masuk di dalamnya ibadah-ibadah sunnah. Jadi dia masuk ibadah wajib, masuk ibadah sunnah. Pokoknya semua rangkaian ibadah yang dipersembahkan oleh seorang hamba kepada Allah dan dia melakukannya secara rutin, baik itu ibadah wajib maupun ibadah sunnah, ini namanya wirid. Jadi hana mecih ratib menteng. Jadi bukan hanya satu amalan zikir saja atau amalan zikir-zikir tertentu saja itu disebut dengan wirid, tidak. Dia lebih luas, dia lebih umum. Nah, itu wirid. Kemudian warid. Jadi kalau wirid tadi adalah ibadah tertentu, baik itu wajib maupun sunat yang dirutinkan oleh seorang hamba, sedangkan warid adalah hadiah Allah kepada si hamba tersebut. Hadiah Allah atau pemberian Allah kepada si hamba yang sifatnya memang istimewa, yang sifatnya memang kelebihan-kelebihan tertentu, kemuliaan-kemuliaan tertentu yang diberikan oleh Allah kepada si hamba, yang biasanya memang kelebihan dan keistimewaan itu diberikan dan dihadiahkan oleh Allah kepada si hamba dikarenakan wirid tadi. Allah kasih dia hadiah, Allah kasih dia kemuliaan. Baik keistimewaan dan kemuliaan itu diberikan ketika si hamba masih di dunia, dan memang warid itu atau kelebihan keistimewaan itu diberikan oleh Allah kepada hamba nanti, itu puncaknya di akhirat. Menyodrok urut akhirat de hamba yang god mandum merupakan warid, mandum merupakan hadiah Allah, mandum merupakan keistimewaan, mandum merupakan kemuliaan. Tetapi kadang-kadang dari dunia itu sudah dia dapatkan. Dan warid ini, hadiah ini tidak main-main. Walaupun semua pemberian Allah bisa kita katakan warid, tapi maksud warid di sini sesuatu yang istimewa. Allah berikan cahaya kepada dia dalam hatinya, yang cahaya itu Allah berikan lebih kepada dia di antara manusia-manusia yang lain. Maka dengan cahaya itu dia punya basirah lebih, bisa melihat lebih daripada penglihatan umumnya orang-orang lain. Allah berikan dia makam kewalian misalnya. Allah berikan dia kekhususan. Tapi puncaknya nanti di hari akhirat.
Nah ini warid. Ya. Nah, ini namanya warid. Jadi ada wirid, ada warid. Wirid tentu adalah permintaan Allah dari kita. Kalau warid itu permintaan kita kepada Allah. Nah, wirid itu permintaan Allah kepada kita. Allah minta kita beribadah. Baik itu ibadah wajib maupun ibadah sunat. Allah minta kita solat, zikir, baca Al-Quran dan berbagai macam ibadah-ibadah yang lain diminta oleh Allah kepada kita untuk kita lakukan. Dan kita lakukan secara rutin. Maka disebut dengan wirid tadi. Itu permintaan Allah kepada kita. Sedangkan warid, walaupun itu pemberian Allah, itu permintaan kita. Nah, seperti kita sekarang, kita kan ini salat subuh beribadah, pengen sesuatu dari Allah, kan begitu. Jujur-jujur sajalah. Kita pengen sesuatu, ya Allahnya kalau sembahyang subuh, ya Allahnya mudah-mudahan paling kurang rezeki urangnya beraman lah ya Allah. Ya. Itu paling kurang. Bahkan ada orang-orang dengan wirid-wirid tertentu, dengan zikir-zikir tertentu, dengan amalan-amalan rutinitas tertentu, dia minta lebih. Ada orang yang mengejar makam wali. Nah, orang je hawa je ke wali, gelake ba Allah yang beje ke wali. Maka kemudian dia melazimkan dirinya dengan zikir tertentu, nak amalan-amalan khusus. Memang gelake ba Allah bermerempak makam tertentu. Nah, ibadah-ibadah tertentu seperti puasa-puasa khusus yang dia lakukan karena dia punya hajat sesuatu kepada Allah. Jadi warid ini permintaan kita kepada Allah. Nah, sehingga kadang-kadang ada orang yang karena sudah ibadahnya sudah lancar, sudah mulai perasa-perasa tangnya ke beda, katoto ke wali. Orang-orang yang sudah lancar tahajudnya sudah mulai lihat-lihat cerminnya, wajah ke wajah ahli tahajud, mencahaya wajah. Dan berbagai macam keinginan-keinginan lain, harapan-harapan lain dari Allah untuk diberikan warid tadi, karena sudah wirid, ingin diberikan warid. Jadi wirid ini permintaan Allah kepada kita untuk kita beribadah, sedangkan warid itu permintaan kita kepada Allah. Sampai di sini, mana kira-kira lebih bagus permintaan Allah dibandingkan permintaan kita kepada Allah? Mana lebih bagus permintaan Allah kepada kita untuk fokus ibadah daripada permintaan kita kepada Allah untuk mendapatkan kelebihan-kelebihan? Dah lebih baik. Tentu lebih bagus permintaan Allah kepada kita daripada permintaan kita kepada Allah. Tetapi di lapangan dalam ibadah, inilah yang disampaikan oleh Allah Ta'ala sekandari. Tapi di lapangan, waktu dalam ibadah, ketika dalam proses ibadah, banyak orang justru mengejar warid. Bahkan kalau warid dia tidak dapat, dia kadang-kadang mulai kecewa. Dia dengar dalam hadis, kalau kita rajin jaga solat, pasti hidup semua lancar, nggak ada masalah, nggak ada musibah, rezeki lancar semua. Maka kemudian dia kejar itu, dia solat, dia kejar hadiah tadi. Begitu dia udah lancar solatnya, ternyata hutang tetap ada, masih belum terbayarkan, masalah masih ada. Mulai dia kurang semangat solatnya. Berarti dia kejar warid. Fokusnya warid, bukan wirid. Dia dengar dalam hadis, barang siapa yang rutin solat tahajud, maka wajahnya akan bercahaya. Maka ibu-ibu program wajah bercahaya, tahajud enggak skincare lagi. Nyo hanali skincare yo bercahaya wajah tahajud anda alami.
Maka mulai dia tahajud seminggu, fokus untuk agar wajah bercahaya. Jadi hemat biaya, enggak beli skincare. Ya. Jadi dia fokus tahajud. Seminggu dia tahajud, sebulan dia tahajud, setahun dia tahajud. Begitu dia bercermin, belum lagi bercahaya. Lebih cepat cahaya dengan skincare daripada tahajud. Maka mulai dia kurang semangat tahajudnya, karena hasilnya belum dia dapatkan. Berarti ini model-model orang kejar warid. Dia lebih fokus permintaannya dapat daripada untuk dia menunaikan permintaan Allah. Nah, dalam skala lebih tinggi, makam tadi. Ini kamu misalnya dia dapat apa istilahnya gepetren ilmu lah, Lethidro Gureji. Ini kamu ada zikir tertentu ini kalau kamu baca ini setiap malam jam sekian ini 100.000 kali ini kamu rutinkan, maka kamu akan misalnya batu kamu pegang bisa jadi emas misalnya. Kemudian kamu bisa terbang dan lain sebagainya. Maka kemudian dia mengambil amalan itu, dia fokus. Nanti bulan mat batin hanya berubah-berubah dalam tetap batin. Maka kemudian dia tidak lagi mengamalkan zikir tertentu itu yang setiap malam ribuan kali, atau selawat setiap malam ribuan kali, karena hasilnya belum dia dapatkan, karena warid belum lagi dia dapatkan. Nah, atau bahkan ada orang-orang dia beribadah untuk mendapatkan zauq. Zauq itu artinya kenikmatan, ketenangan, ketentraman. Dan semua kita menginginkan itu. Ya. Tetapi begitu dia fokus ibadah, dia hijrah, dia berubah taat beribadah sebulan, setahun, 2 tahun, 3 tahun, masih juga terasa hambar. Sudah dia beribadah, sudah dia jaga sholat, sudah dia jaga zikir, sudah dia baca Al-Quran, masih juga hambar, belum dapat. Kenikmatan, kelezatannya belum lagi dapat. Maka kemudian dia mulai kurang ibadahnya, kurang semangat, karena warid tadi belum dapat. Ini ada juga orang seperti ini. Nah, maksud Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam hikmahnya ini, dia ingin mengatakan kepada kita, kamu, kata Ibnu Athaillah As-Sakandari kepada kita, apapun yang kamu rasakan di dunia ini, baik dapat enak, tidak dapat enak, fokus permintaan Allah kepadamu sampai akhir hayatmu. Kamu beribadah, tetap beribadah, baik dapat lezat atau belum dapat lezat ibadah, tetap ibadah sampai akhir hayatmu. Itu permintaan Allah. Dapat sesuatu atau tidak dapat sesuatu, tetap istiqamah, semangat menyembah Allah. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhanmu dalam keadaan enak, dalam keadaan tidak enak, dalam keadaan nikmat, dalam keadaan tidak nikmat. Sembahlah Tuhanmu hatta ya'tiyakal yaqin, sampai datang yakin itu kepadamu. Apa makna yakin? Al-maut, sampai mati. Itu baru hamba yang betul. Memang dalam hatinya pengen warid, pengen hadiah-hadiah istimewa, pengen diberikan. Tapi itu bukan fokus dia. Fokus dia Allah. Fokus dia seorang hamba diperintahkan untuk menyembah Allah dan istiqamah dalam menyembah Allah
baik dapat sesuatu dari menyembah Allah atau tidak dapat sesuatu. Begitulah seorang hamba sejati dalam menghambakan dirinya kepada Allah. Jadi semayang ngoronyo alhamdulillah leh semayang subuh menanpoh sekurang bengah seada leh je kopi bengah leh kiban cerita kaglah hutang. Na hutang sabah tu tip tahajud dalam doa bergelah hana gelah-gelah lo. Tetap tahajud. Tetap salat subuh berjamaah. Subuh baru leh semayang subuh langsung pre kopi na so pakat je kopi kauri mandum sabah paket pokok ji wo rumah kabereh mandum. Subuh kalinya katakanlah wiu ni hana so pakat zero bila. Ya. Tapi ini bukan berarti saya meminta ada yang ajak, bukan. Ya. Tapi begitulah kira-kira kita menyembah Allah. Begitulah kira-kira kita menghambakan diri kepada Allah. Maka dalam hikmah sebelumnya kan pernah juga, dah lama waktu itu. Jadi tidak perlu risau, tidak perlu susah. Kita sudah beribadah kepada Allah tapi belum lagi dapat lezatnya. Tak apa. Kap ego ibadah kepada Allah. Lezat, hana lezat, tinggal pur akhirat insyaAllah mangat. Hana gebi lam dunia, berarti gebi uru akhirat lezat yang lebih dahsyat. Dapat sesuatu yang kita inginkan atau tidak dapat apa yang kita inginkan, tetap semangat beribadah kepada Allah. Sudah puluhan tahun kita beribadah kepada Allah, sudah putih rambut, sudah keriput. Hana je ke wali lo. Hana tanghi makam lo. Hana payah tadi. Terus seperti itu taat kepada Allah hingga akhir hayat. Maka di sini setelah penjelasan ini baru kita baca balik biar kita tahu makna yang diinginkan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Jadi la yastahqirul wirda illa jahul. Tidak ada yang meremehkan wirid atau ibadah illa jahul, kecuali orang jahil. Karena ada yang seperti itu, berarti menyokong pegah lagi yang lainnya. Yang peremeh ibadah. Bahkan dia tidak beribadah lagi. Dengan alasan sudah dapat warid. Jadi gara-gara mungkin kabeda makam kahana semayang li. Bahkan dia merendahkan syariat. Apa itu orang syariat? Orang-orang zahir itu. Kami kan orang-orang hakikat. Nama orang-orang hakikat hana li syariatnya ubud dah ya. Hana. Ini yang ngomong ini imamnya tasawuf. La yastahqirul wirda illa jahul. Tidak ada yang merendahkan, meremehkan syariat, tidak ada yang merendahkan, meremehkan ibadah illa jahul, kecuali orang jahil. Jadi kalau ada orang dengan alasan sudah sampai makam tertentu kemudian meremehkan ibadah-ibadah zahir, ya anggap tanyonyo urang-urang syariat, urang-urang zahirnya hanayu karena urang katruk hakikat, itu jahil. Sejak pada tempat kita datang ke suatu tempat, kita lihat di situ ada seorang katanya sudah makamnya tinggi. Duduk dia di situ. Dari zuhur, dari jam 10 pagi dia duduk di situ sampai zuhur. Masuk zuhur dia enggak salat zuhur. Masuk asar dia enggak salat asar, masih duduk di situ. Sampai maghrib dia enggak salat. Kita tanya, "Hai, urunya hendak semayang kok?" Ada yang jawab, "Itu sudah beda makam sama kita." Itu sudah makam hakikat. Jadi orang sudah makam hakikat, dia enggak perlu ibadah seperti kita lagi. Ada yang ngomong seperti itu. Sedangkan kita ini masih zahir. Kita ini kan masih nyolah syariat, masih bahkan sampai-sampai mereka bahasakan syariat itu dengan syariat.
Ini jahil, kata Ibnu Al-Sakandari. Jahil. Orang yang sebenar-benar ahli ma'rifah tidak seperti itu. Maka ketika ada yang mengkritik Imam Junaid ini imamnya ahli tasawuf. Jadi Imam Junaid itu walaupun sudah orang hakikat, katakanlah seperti itu, dia tidak pernah lepas tasbih di tangannya. Jadi umat tasbih tapi merhatikan tasbih. Ada yang protes, wahai imam, masa setingkat makam anda ron katinggi dah makam, masa menteng payah meretip lagi urung ahli ibadah biasa dengan tasbihnya. Ada yang ngomong seperti itu. Apa kata Imam Junaid? Aku sampai kepada Allah dengan tasbih ini. Long jemun tepun long mulai wirid ibadah kepada Allah, zikir kepada Allah dengan boh tasbihnya. Maka kemanapun makam saya hari ini Allah letakkan, Allah tempatkan, saya tidak akan pernah meninggalkan alat yang membawa saya sampai kepada Allah. Maka menyona orang kadang-kadang kamu hakikat rohanali meratib ke orang lain. yang perlu kita pertanyakan. Ratib apa baru ya? Setingkat Imam Junaid saja seperti itu. Kemudian pernah dikatakan juga kepada Imam Junaid, wahai Imam, itu ada orang-orang itu telah sampai wasalu ilallah. Mereka telah sampai kepada Allah tanpa lagi lewat syariat. Ditanyakan kepada Imam Junaid, oh imamnya ada orang-orang yang sudah makamnya hakikat sudah sampai kepada Allah tanpa lagi melalui syariat, melalui ibadah-ibadah zahir. Apa kata Imam? Na'am wasadu ila sakar. Ya, mereka telah sampai tapi ke neraka sakar, bukan kepada Allah. Nah, maka kata Ibnu Al-Sakandari, la yastahqirul wirda illa jahul. Tidak ada yang meremehkan ibadah zahir kecuali orang jahil. Jadi jangan terlalu kalau ada satu dua orang kemudian meremehkan ibadah kita. Ronya urung lahi mentengnya urung zahir urung syariat kamu ka hakikat. Karena pada dasarnya orang hakikat tidak akan ngomong seperti itu. Al-warid yujadu fid daril akhirah wal wirdu yantawi bintiwa'i hadhihi dar. Dan warid itu nanti puncaknya di hari akhirat. Nah, tanya warid bahuru akhirat. Walaupun hanya merempak dalam dunia, seperti pernah kita sampaikan, ada ulama baru bercahaya wajahnya setelah tahajud 20 tahun baru merempak warid. 20 tahun dia beribadah tahajud, baru kemudian hasilnya nampak wajahnya bercahaya. Masa tajak gedanyo baru 3 minggu tahajud kata kalian cermin ka bercahaya pugolong, ka bercahaya pugolong. Setelah 20 tahun mereka baru dapat hasil. Maka karena warid ini puncaknya di hari akhirat, sedangkan wirid kita hanya bisa melakukannya di dunia. Ibadah itu cuman bisa kita lakukan di dunia. Di akhirat tidak ada lagi ibadah. Kiamat donya, abih donya, selesai ibadah kepada Allah. Tidak ada lagi ibadah. Maka sesuatu yang tidak akan ada lagi nanti, tidak tergantikan, itu lebih penting kita utamakan. Singoh tak nak sembahyang hanali, singoh tak nak meratib hanali, lagi tak meratib oronyo. Memang sebagian hadis menyebutkan di surga itu cuma ada tasbih saja. Selain itu tidak ada lagi ibadah, tidak ada lagi nikmat-nikmat mendang ini. Maka segala masa ibadahnya habis, fokus ibadah, banyak-banyak ibadah.
Besok tidak ada lagi. Maka ada ayat itu, ketika nanti hamba-hamba Allah disuruh sujud di akhirat di padang mahsyar, semua sujud, tapi ada orang-orang tidak bisa sujud lagi. Anda kena sujud orang kan, haji ke sujud, teglang badan, tidak bisa dia sujud. Kenapa dia nggak bisa sujud? Karena di dunia dia nggak sujud, di dunia dia nggak sholat. Maka sebelum tiba hari saat orang mau sujud tapi tidak bisa lagi sujud, sebelum tiba hari itu banyak-banyaklah sujud ketika masih hidup di dunia. Sehingga henapa dah sujud, punya orang hendak sujud, orangnya henapa sujud tengah jadi teglang badan, haitim sujud tubuh. Maka sujudlah sekarang, ibadahlah sekarang banyak-banyak. Dan dalam hadis juga disebutkan, perkara yang akan dirindukan oleh ahli surga nanti di hari akhirat adalah ibadah. Nyo gedanyo ronyo tajak subuh berjamaah, tadi dengar pengajian. Ini akan kita rindukan nanti di hari akhirat di surga. Harta yang mendumnya hana tinggal tapi talu harta jinonyo talu dah harta di hari akhirat nanti melimpah beribu-ribu lipat bedanya. Tidak akan kita ingat lagi, oh ada harta ini ada itu, tidak ingat. Tapi ibadah seperti ini, kenikmatan, i'tikaf, fokus dalam keilmuan, zikir, Al-Quran, kita akan merindukannya di hari akhirat. Maka ibadahnya akan gadah dengan kiamat sehingga geyu fokus. Sedangkan waridnya kan pasti di hari akhirat. Hanapa talit tat dalam dunia, hanapa talit tat. Ada hana gebi oleh Allah, hana apa ileh. Fokus saja ibadah dulu. Begitulah hamba sejati. Maka wa aula ma yu'tana bihi ma la yakhluqu wujuduhu, hal yang harus lebih utama diperhatikan, sesuatu yang tak tergantikan ketika dia sudah tidak bisa dilakukan lagi. Wal wirdu huwa talibuhu minka, wirid itu adalah permintaan Allah darimu. Ibadah itu permintaan Allah dari kita. Wal warid anta tatlubuhu minhu, sedangkan warid permintaanmu dari Allah kepada Allah. Wirid Allah minta kepada kita. Maka wa aina ma huwa talibuhu minka, di manalah letak sesuatu yang diminta oleh Allah kepadamu daripada sesuatu yang engkau minta kepada Allah. Jadi hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, kesimpulannya dan intinya adalah fokus ibadah kepada Allah, semangat terus beribadah kepada Allah sampai akhir hayat. Apakah dengan ibadah tersebut kita mendapatkan sesuatu dari Allah secara langsung atau kita belum dikasih oleh Allah. InsyaAllah husnudzan kita selalu kepada Allah. Nanti di hari akhirat kita akan mendapatkan semua hasil daripada ibadah kita, berlelah-lelah kita beribadah kepada Allah selama kita hidup di dunia. Mudah-mudahan ada manfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم انصرهم نصرا عزيزا اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين واجمع كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط
الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد. Terima kasih Gibraltar. Gibraltar. Terima kasih.